Hai Bu, di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan makanan yang berasal dari hewan. Contoh makanan awetan yang berasal dari hewan. Ada 11 makanan awetan dari bahan hewani. Yang pertama ada dendeng. Makanan awetan dari bahan baku seperti dendeng ini merupakan daging yang dipotong tipis-tipis menjadi lemak. Rasa daging dendeng ini adalah asin dan setengah manis, dan biasanya tidak disimpan di lemari es. Dan yang kedua ada udang ebi. Makanan awetan dari bahan hewani dari Indonesia adalah udang ebi. Udang ebi adalah produk makanan awetan yang berbahan baku udang yang diolah dengan cara dikeringkan. Asin merupakan makanan awetan dan bahan ikan yang melakukan metode pengawetan. Metode pengawetan yang dilakukan pada ikan asin ala 2 yaitu penambahan garam dan pengawetan. Peluang bisnisnya sangat terbuka besar karena ada banyak orang yang sangat menyukai ikan asin. Keempat yaitu mentega. Pengolahan makanan awetan hewani seperti mentega ini berasal dari susu. Kemudian susu difermentasi sehingga menjadi krim. Biasanya mentega digunakan sebagai pelengkap roti atau bahan kue. Yang kelima yaitu sosis, makanan awetan dari bahan hewani. Sosis terbuat dari daging ayam atau sapi yang digiling halus dan dicampur dengan bahan lainnya. Sosis bisa dimasak hanya dengan digoreng atau dicampur dengan tumisan sayur, sehingga cukup praktis dan disajikan kapan saja di mana saja. Selanjutnya, makanan awet berbahan hewani yang mudah dibuat adalah bakso. Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tapi ada pula bakso yang terbuat dari ikan, daging ayam muda, atau daging kerbau. Telur asin makanan awetan dari bahan hewani. Telur asin biasanya menggunakan telur bebek. Dalam proses pengawetannya, telur asin akan direndam dengan garam hingga matang. Telur asin aman untuk dikonsumsi langsung. Keju, makanan awetan dari bahan hewani. Keju berasal dari susu sapi atau kambing yang difermentasi oleh jamur, seperti Penicillium camemberti dan Penicillium racoifolia. Maka bahan makanan yang satu ini hampir bisa masuk ke segala kudapan. Tak heran juga, keju begitu banyak digemari oleh seluruh masyarakat. Kornet. Contoh makanan awetan hewani selanjutnya ialah kornet. Kornet terbuat dari campuran daging sapi ini bisa diolah menjadi berbagai macam sajian, mulai dari campuran pasta, mie instan hingga telur. Dan ada juga nugget ayam. Nugget ayam adalah salah satu makanan yang berasal dari daging ayam, memiliki cita rasa tertentu. Warnanya kuning keemasan. Saat ini, nugget ayam menjadi salah satu produk olahan daging yang berkembang secara pesat. Ide dan peluang usaha untuk bahan pangan hewani yang diawetkan. Kegiatan pengolahan produk masakan awetan bahan baku hewani merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Potensi sumber daya alam hewani di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi masakan awetan. Provinsi Jawa Tengah di daerah Semarang terkenal dengan makanan olahan awetan bandeng prestonya, atau di Provinsi Banten yang mempunyai potensi hasil perikanan ikan bandeng yang dimanfaatkan menjadi masakan awetan seperti sate bandeng, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu, kita harus mensyukuri atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia mempunyai berbagai ragam hasil bumi yang melimpah, baik yang berasal dari bahan nabati maupun hewani. Menciptakan peluang usaha sangat erat hubungannya dengan ide. Ide usaha dapat diperoleh dari pengalaman atau dari sumber lainnya, seperti penyuluhan atau diklat materi yang berkaitan tentang bagaimana membuat pengolahan bahan baku yang berasal dari bahan hewani. Ide dapat juga menjadi peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi investor atau yang mengambil risiko. Peluang usaha digambarkan oleh persyaratan dan mengarah ke penyediaan suatu usaha produk yang dibuat atau ditambahkan nilainya untuk keperluan pembeli. Suatu peluang usaha yang baik mampu memberikan beberapa kriteria seperti berikut. Pertama, permintaan yang nyata, yaitu merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk bisa membeli dan memilih. 2. Pengembalian investasi, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat dan tepat waktu. Ketiga, kompetitif, dapat mengimbangi sudut pengiklanan pelanggan dengan produk yang tersedia. 4. Mencapai tujuan, memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil risiko. Yang kelima, ketersediaan sumber daya dan keterampilan, terjangkau oleh pengusaha dari sumber daya, kompetisi, dan persyaratan hukum. Sumber daya dalam perencanaan usaha,
Dalam menjalankan usaha makanan awetan, bukan hanya modal dan produk berkualitas yang saja yang dibutuhkan, tetapi memerlukan sumber daya yang mampu untuk mengembangkan usaha tersebut agar tetap berjalan sesuai tujuan yang ingin tercapai. Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam berwirausaha. Apapun bidang yang kita lakukan, seperti membuka usaha untuk pengolahan awetan dari bahan baku ikan bandeng. Sumber daya yang dibutuhkan dalam hal kegiatan menunjang perencanaan usaha antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama man atau manusia. Man berupa tenaga kerja. Ini merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah usaha. Contoh, dalam bidang pengolahan ikan bandeng, sumber daya man atau manusia yang dimaksudkan adalah orang yang mengolah ikan bandeng yang mampu mengolah ikan tersebut. Yang kedua ada money, yaitu uang. Money berupa modal usaha atau biasanya berupa uang. Pada dasarnya, semua kegiatan membutuhkan modal awal, di mana kita bisa melakukan hal-hal berupa pengorbanan yang akan membuat modal tersebut kembali menjadi modal yang memiliki tambahan yang kita sebut dengan untung. Contoh, pada saat membuka usaha pengolahan ikan bandeng, harus ada modal usaha untuk membeli peralatan yang diperlukan dan juga bahan bakunya, yaitu ikan bandeng. Yang ketiga, ada material atau bahan. Material yang dimaksud adalah bahan yang diperlukan untuk pembuatan ikan bandeng tersebut. Material atau bahan. Material adalah bahan yang dibutuhkan selama berkegiatan atau usaha. Contoh, dalam usaha pengolahan ikan bandeng dibutuhkan bahan-bahan yang akan diolah. Yang keempat, ada mesin atau mesin. Mesin yang dimaksud adalah berupa peralatan yang digunakan. Contoh, dalam pengolahan bahan awetan ikan bandeng, kita membutuhkan alat-alat seperti kolam sebagai media hidup, ikan dan aerator sebagai alat untuk menyaring kotoran yang terdapat pada air. Yang kelima ada metode atau metode. Metode di sini adalah cara kerja atau sistem kerja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan atau melakukan suatu usaha. Contoh, metode pengawetan ikan bandeng yang dapat dilakukan untuk mendapatkan banyak hasil ataupun metode pemilihan ikan sebagai bahan bakunya. Yang keenam ada market atau pasar. Market di sini adalah berupa pemasaran. Tentunya, pada akhir usaha diperlukan pemasaran yang berguna untuk menghasilkan keuntungan terhadap modal awal yang dibutuhkan untuk suatu barang tersebut. Contoh, setelah ikan bandeng diproses untuk dijual, maka produsen mencari pasar terdekat yang dijadikan sebagai pusat penjualan hasil olahan ikan bandeng tersebut.